semuanya, jadi sekarang kita udah sama Tante Hetty yang punya bisnis Rahayu Jaya Wedding. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Linda Sari, biasa dipanggil Linda. Selamat sore Linda. Oke, jadi di sini aku mau ngajakin Tante ngobrol-ngobrol nih tentang bisnis yang Tante punya. Oke, yang pertama tuh ada nggak sih hal yang melatar belakangi Tante sebelum Tante membuka bisnis yang Tante jalanin sekarang? Ada. Pertama-tama sih Tante sebelum bergerak di bidang ini Tante buka usaha penyewaan kipas angin blower. Oh gitu. Kipas angin blower, AC, tenda. Nah karena setiap minggu kita ada bekerja sama itu ya, salon-salon segala macam. Tergerak hati Tante tuh, kayaknya dekor enak ya. Yeah. Ya tergerak akhirnya saya buka usaha itu. Oke, biar sekalian gitu ya Tante ya, Tante ada di situ, ada megang semuanya. Oke, terus bisnis yang Tante jalan ini dimulai tahun berapa Tahun 2014. Oh, tahun 2014. Berarti ke sekarang udah sekitar berapa? 5 tahun? 10 tahun malah, 10 tahun. Oke, udah lama ya Tante ya. Aku juga lihat di IG-nya udah bagus sih Tante. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kan banyak tuh tren-tren pernikahan yang ada kayak di TikTok, di Instagram, di media-media sosial kayak yang zaman sekarang tuh kan kalau Gen Z itu sukanya yang di outdoor gitu. Itu ngaruh nggak sih ke bisnis yang Tante jalanin? Kayak apa Tante terus mengupgrade bisnis Tante gitu, ngikutin klien atau gimana? Ya ngaruh sih ya. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman untuk tren-tren sekarang pernikahan di dunia wedding khususnya ya, kita nggak bakalan pakai orang gitu. Oh iya benar. Kalau kita ngikutin apa kata hati kita sendiri gitu ya. Iya. Jadi kalau konsumen minta outdoor ya kita harus ngikutin outdoor, atau indoor ya kita harus ngikutin. Dimana view mereka lah tepatnya gitu. Oke, berarti Tante terus upgrade ngikutin sesuai yang konsumen mau gitu ya Tante. Oke, selanjutnya kalau kan ada nih Tante, kalau misalnya ada perubahan harga bahan bangunan atau dekorasi, itu berpengaruh nggak di bisnis Tante, atau Tante menaikkan harga sewanya atau gimana? Kalau untuk di rumah ya itu sih flat aja ya, tergantung permintaan konsumen. Kalau permintaan konsumennya mau lebih bagus lagi ya sesuai dengan budget gitu. Kalau mereka mau mengikuti harga standar ya sesuai lah dengan permintaan mereka gitu, sesuai dengan ini mereka gitu. Oh oke, jadi balik lagi ngikutin konsumen gitu ya. Oke, selama ini apa tantangan terbesar yang pernah Tante alamin di bisnis wedding dari kondisi luar kayak ekonomi atau aturan pemerintah tuh? Contohnya tuh kayak kan waktu tahun 2020 kan pemerintah pernah ngeluarin kebijakan untuk lockdown karena pandemi. Itu berpengaruh besar nggak tadi bisnis Tante? Sangat berpengaruh sekali ya. Oh iya. Terutama waktu pas COVID. Udah beberapa konsumen saya nih ya, atau pengantin yang biasanya mereka mau pesta besar, ternyata karena mengikuti peraturan pemerintah akhirnya mereka akad nikah doang. Iya, gagal. Akhirnya gagal gitu loh. Dan yang tadinya mereka mau ibaratnya mau pesta besar-besaran segala macam karena peraturan dari pemerintah harus cuma 30 orang segala macam, akhirnya mau nggak mau duit yang sudah masuk ke kita ngulangin. Oh, refund gitu kayak. Oke, berarti berpengaruh banget ya terhadap pendapatannya waktu itu. Berpengaruh sekali. Kalau lanjut, ada nggak sih dampak positif yang menurut Tante dirasakan sama masyarakat sekitar setelah Tante membuka bisnis yang sekarang ini? Contohnya kayak mendukung UMKM lokal atau vendor gitu. Ya, Tante rasa sih sangat berpengaruh sekali ya untuk UMKM juga ya. Oh, berarti sangat bermanfaat juga ya bagi orang sekitar Tante. Terus bisnis Tante ini merekrut ini nggak sih orang-orang yang bekerja dari sekitar Tante gitu, jadi mengurangi pengangguran di sekitar Tante gitu tuh? Iya, bisa jadi karena dengan adanya usaha kita ya mungkin ya di sekitar saya gini ya, yang anak-anak yang pengangguran saya rekrut untuk menjadi supir atau menjadi servis
ini ya, catering. Oh iya, berarti bisnis tante ini nggak cuma bermanfaat di tante sendiri, tapi banyak orang di sekitar tante. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada nggak sih Teh inisiatif khusus yang tante lakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari acara pernikahan? Seperti kayak kan misalnya ada aja kayak makanan sisa gitu yang kita nggak tahu. Itu kira-kira gimana cara tante menanggulanginya supaya tidak jadi limbah gitu Teh? Itu masih jadi permasalahan saya ya. Oh, Karena mau nggak mau ya itu memang benar-benar ada limbahnya dengan usaha itu gitu. ya semoga nantinya kedepannya bisa ada solusinya ya Teh ya. Amin. Amin. Selanjutnya ada nggak sih Teh nilai-nilai yang selalu tante terapkan dalam bisnis ini untuk menjaga kualitas layanan? Kayak untuk menjaga kualitas layanan tante kepada klien. Terutama ya cara kerja kita ya terhadap pelayanan kita lah. Karena ini kan bisnis menyangkut pelayanan gitu ya. Karena kita ibaratnya pengantin itu adalah raja bagi saya ya, bagi kita gitu. Jadi apa kepuasan konsumen ya berdampak di kita gitu. Jadi ya satu kejujuran, kedua ya anak-anak ya disiplin ya, mereka disiplin waktu. Karena apa? Karena acara ini kita harus on time gitu loh. Misalkan di acara di hari Minggu, kita malam Minggu itu menjelang pagi itu udah siap semua. Iya. Berarti harus profesional Ya. dan sangat gitu. Nah, dari situ gimana cara tante memastikan tim-tim tante ini memahami dan bisa menerapkannya? Sebelum mereka bekerja kita briefing dulu. Oh, oke. Jadi karena ya itu ibaratnya mereka kan kerja apa ya? Tergantung kualitas mereka ya. Iya. Yang mereka ibaratnya yang kayak anak buah satu mereka khusus nih untuk merangkai bunga. Jadi ya kita khususkan untuk itu gitu. Kayak yang anak-anak yang lain untuk merangkai taman itu juga kita ini gitu ya. Jadi semua itu sebelum kita kerja itu kita briefing semua apa permintaan konsumen nih. Misalkan dia minta apa ya tema ya, Tema. kita harus ngikuti kemauan konsumen gitu. Oke. Ada nggak sih Teh kebiasaan atau aturan khusus yang diterapkan, yang tante terapkan agar tim tante itu dapat bekerja lebih rapi, lebih profesional, terutama saat acara berlangsung? Ya itu sebelum acara, sebelum kita bekerja tuh udah saya briefing dulu. Oke, berarti harus di briefing secara matang gitu ya? Iya, itu karena itu kan apa ya? Maksudnya pekerjaan begitu kan menyangkut mata orang banyak ya. Iya benar. Itu tentang kepuasan konsumen seperti apa gitu. Kita harus mengikuti ini mereka gitu. Jangan kita sampai terlihat kita nggak profesional, kita kerja asal-asalan tuh saya nggak mau yang kayak gitu. Karena kepuasan konsumen itu ya terutama Nomor satu ya. nomor satu. Karena tante juga kan bergerak di bidang jasa gitu Iya. ya, jadi harus profesional. Oke, selanjutnya perangkan antara memberikan harga yang pas di kantong klien, tetapi tante tetap untung. Saya balik lagi dengan konsep mereka, apa kemauan mereka. Misalkan saya menawarkan paket dekorasi murah sesuai dengan budget mereka gitu ya, sesuai dengan harga paket. Kalau mereka mau yang lebih bagus lagi ya sesuai juga dengan ini, pelaminan bagus, apa namanya, dari kualitas make up, dari musik, dari apa. Tapi kalau mereka mau pakai yang paket sederhana pun kita bisa turuti dengan ibaratnya kayak organ ya kita kasih musik standar. Oh, berarti pertimbangannya itu balik lagi ke kliennya ya, Teh ya? Iya. Harga sesuai kualitas Iya, ya. harga sesuai kualitas. Oke, selanjutnya Tante ini kan sebagai pemimpin ya Teh di bisnis Tante.
bagaimana caranya Tante tuh memotivasi timnya Tante, karyawan-karyawan Tante untuk tetap semangat, untuk tetap bekerja secara optimal gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada acara yang jadwalnya padat terus gitu, terus ada acara-acara mendadak gitu kan. Jadi motivasi saya kepada mereka ya kerja yang baik menentukan hasil. Oh iya benar. Kalau kualitas dekor kita bagus, itu kan dipakai orang. Jadi job Masuk terus masuk ya terus. Berarti Tapi kalau mereka kerja asal-asalan, ya itulah ininya. Dan saya juga nggak pernah yang kayak gitu. Jadi saya harus motivasi diri saya juga sendiri. Gitu. oh gitu, itu baru Tante memotivasi karyawan-karyawan Iya. Tante. Oke, ini kalau misalnya terjadi masalah ketidaksesuaian sikap misalnya antara Tante dan karyawan, antara karyawan dan karyawannya itu sendiri, gimana caranya Tante menyelesaikannya? Ya insya Allah selama ini sih saya nggak pernah ya ada konflik sama karyawan. Oh, Alhamdulillah, karena saya ngerasa mereka itu anak-anak saya gitu. benar. Jadi apa yang mereka, misalkan mereka terkendala dengan apa ya, masalah gaji atau apa, itu bisa kita bicarakan empat mata atau apa. Oh, oke, berarti Tante ini atau apa namanya, menjaganya dengan merangkul Iya. semuanya. Oke, lanjut ya Tante. Apakah Tante menggunakan media sosial seperti TikTok dan IG untuk mempromosikan bisnis Tante? Iya, Berarti lewat media sosial ya Tante? iya. Oke, di antara media sosial yang Tante gunakan, yang mana Tante yang paling efektif gitu? Facebook dan Instagram. Oh, Facebook dan Instagram yang banyak orang lihat ya Tante? Iya. Apalagi sekarang sih udah mulai ya merambat ke TikTok. Oh iya, Snack video. benar. Ya semua sih mau menguntungkan bagi usaha saya sih. Oh iya. Itu Tante pernah nggak sih Tante kayak ngasih diskon gitu? Iya. Oh, berarti itu salah satu strategi bisnis Tante ya Tante? Jadi kita kasih hadiah-hadiah menarik lah untuk itu ya, pengantin. Oke. Misalkan bermalam di hotel, atau kita kasih bonus-bonus menarik lah. Oh, ada gift-nya gitu ya Tante? Mm-mm. Oh, oke. Oke, terima kasih ya Tante atas Oh, iya. pengalamannya, atas sharingnya. Semoga ilmu Tante bisa berguna untuk kita semua, terutama Amin. kita yang masih muda, supaya nanti bisa siapa tahu mengikuti jejak Tante yang sangat inspiratif. Terima kasih. Terima kasih ya Tante. Ya.